Hai guys, jumpa lagi dalam pemrograman Flutter. Hari ini kita akan membahas mengenai future Riverport dan kemudian saya kaitkan, saya hubungkan dengan HTTP request. Kita akan belajar membuat suatu aplikasi kecil mulai dari login sampai menampilkan halaman profil dari yang login, serta menampilkan beberapa widget di halaman yang lain. Nanti kita akan menampilkan form di mana pengguna itu harus memasukkan username dan password. Kalau misalkan saja dia submit untuk login, maka kemudian dia akan masuk ke halaman yang di dalamnya ada tab, lalu kemudian juga ada daftar user. Lalu kalau dia pindah ke profile, maka akan muncul halaman profile ya, yang berisi informasi tentang user tersebut. Untuk username yang akan login, saya akan menggunakan data yang berasal dari API server yang gratisan, yaitu REST-in, ini alamatnya, kemudian request-nya itu adalah seperti ini, email password seperti ini, dan nanti kalau berhasil, maka akan mendapatkan suatu nilai balikan, suatu token, yang mungkin nanti bisa kita gunakan untuk keperluan yang lain. Lalu untuk daftar user, seperti pada video sebelumnya, saya akan menggunakan situs alamat JSON placeholder. Ya. Di sini ada suatu daftar user. Mau pakai API server yang lain juga boleh, tapi saya akan menggunakan API server yang gratis. Jika sudah membuat project, lalu kemudian sudah install paket-paket yang diperlukan, lalu sudah dikoneksikan ke emulator, sekarang kita membuat suatu halaman untuk login. Saya akan buat suatu file, namanya adalah login page.dart. Lalu saya buat di sini kelas, awalnya stateless widget dulu. Saya kasih nama login page. Oke. Lalu kemudian kita import, dan kemudian stateless widget ini saya ganti dengan summer widget. Kita import. Nah, seperti ini. Di sini masih ada error yang dikatakan bahwa masih ada kekurangan widget ref, ya. Widget ref. Jadi di sini saya tambahkan name parameter widget ref, terus saya kasih nama ref. Nah, lalu kemudian karena nanti di sini akan kita buat login page, ya, maka login page itu ada username, text field, di bawahnya ada text field lagi, maka formatnya adalah kolom, ya. Tapi tentu saja seperti biasa kita buat scaffold dulu. Terus kemudian di scaffold itu ada header. Di header saya kasih title. Wujudnya adalah teks. Oke. Saya kasih nama misalkan login Flutter dan Riverport misalkan. Ya. Terus saya kasih background. Backgroundnya adalah colors. Misalkan awalnya Amber Action.
Saya ubah sedikit. Misalkan seperti ini. Lalu kemudian di body-nya saya isi, yang pertama adalah kolom. Oke, di kolom itu tentu ada children. Nah, kemudian username dan password itu saya masukkan nanti ke dua text field. Ya. Di children-nya yang pertama adalah text field dulu. Nah, di text field ini yang perlu diisi, yang pertama adalah decoration. Decoration ini tipenya kalau kita cek di sini adalah input decoration. Ya. Oke. Nah, di input decoration itu beberapa parameter yang diperlukan. Ya. Yang pertama adalah label. Label teks. Ya. Label teks, misalkan saja saya kasih nama username. Saya kasih isi username. Ya, jadi nanti kita minta pengguna untuk memasukkan username. Ya. Terus kemudian yang berikutnya oke, sebentar. Oke. Sorry, salah tempat. Nah, lalu yang berikutnya di sini akan ada banyak name parameter yang bisa diisi, dan salah satu yang penting adalah oke, yang berikutnya yang harus diisi adalah saya ingin menghandle setiap ada suatu perubahan data pada text field, nanti saya akan simpan ke suatu provider ya, yang tipenya adalah state provider yang sudah kita pernah pelajari di video sebelumnya. Jadi ini ada on change ya. Ini suatu fungsi dan fungsi ini untuk sementara saya kosongkan terlebih dahulu. Tuh, ya. Oke, ini nanti akan kita isi kemudian. Terus kemudian text field yang berikutnya adalah untuk mengisi password. Ya. Untuk mengisi password, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah decoration-nya kita isi. Isinya adalah label teks, password misalkan. Oke. Lalu kemudian yang berikutnya, karena ini password, maka nanti teksnya tentu saja harus dirahasiakan. Ya. Maka obscure teksnya saya isi dengan true. Ya. Oke. Lalu kemudian yang berikutnya adalah on change tadi. On change saya akan tangkap semua nilai-nilai yang dimasukkan di text field ini, lalu saya simpan ke state provider yang akan kita siapkan nanti. Oke, nih ya. Lalu di bagian akhir untuk
mengirimkan data nanti di-trigger dengan button. Saya pilih elevated button. Di elevated button ini yang diperlukan yang pertama adalah on press. Untuk sementara on press-nya itu kita kosongkan dulu. Jadi saya pakai nih. Oke. Lalu child-nya itu saya isi dengan teks. Misalkan login. Oke. Nah, kalau sudah di main Dart, sekarang saya ganti home-nya ini dengan halaman login page tadi. Oke, ya. Kalau kita simpan, hasilnya adalah sebagai berikut. Oke, biar lebih indah, maka sekarang saya bungkus kolom ini dengan padding biar tidak terlalu mepet di sini, ya. Jadi saya bungkus dengan padding, saya isi misalkan 12, kita cek apakah nanti bagus atau enggak. Oke, sudah cukup bagus. Lalu login ini biar tidak tidak terlalu mepet dengan text field password, saya kasih size box ya di atas elevated button. Jadi saya kasih size box. Oke, yang tingginya misalkan 20. Oke, ya. Saya kira cukup. Ini username-nya, ini password-nya. Kalau kita isi, nanti akan tidak terlihat ya. Username-nya kita isi. Nah, biar tahu bahwa username itu yang harus diisi nanti adalah email, maka saya kasih keterangan di sini. Ya, email, misalkan. Biar nanti pengguna itu tidak bingung dengan nama dia. Ya, jadi yang harus diisi adalah email. Tuh, ya. Oke. Nah, oke. Kalau sudah membuat formnya, sekarang kita akan menindaklanjuti dengan loginnya, ya. Dan tadi untuk trigger on change di text field itu juga belum kita buat. Trigger on change ini tadi kita rancang supaya setiap ada perubahan nanti akan memberitahu ke state provider bahwa nilainya berubah. Nah, untuk itu sekarang kita buat suatu file yang akan kita gunakan untuk menyimpan provider-provider yang ada. Ya. Nah, sebelum kita membuat, maka pastikan di main Dart, lalu kemudian di main app di sini, ini kita bungkus dengan provider scope. Ya. Gunanya adalah supaya nanti setiap perubahan pada provider tersebut itu akan didengarkan oleh semua widget yang ada di bawah main app tersebut. Oke. Nah, yang berikutnya, kalau ini sudah kita bungkus dengan provider scope, sekarang kita buat suatu file yang akan kita gunakan untuk menyimpan berbagai provider ya. Kita sebut saja filenya itu adalah API service karena di dalamnya nanti juga akan kita isi dengan berbagai service untuk pengambilan data dari server API di API service Dart ya. Yang pertama saya akan buat suatu
provider yang digunakan untuk menyimpan username di text field ya. Jadi saya ketikkan di sini. Oke, ini. Oke. Lalu ada username, ada password provider juga kita buat. Ada password provider di sini. Nah, ya. Jadi setiap nanti perubahan pada text field username dan text field password itu akan disimpan di sini, ya. Oke. Lalu tadi di text field tadi, di login page tadi, kita juga sudah membuat suatu text field ya, dan on chain-nya itu belum kita isi ya. Nah, untuk mengisi ini saya karena cuma sederhana nanti kita ubah sedikit di sini, tetapi sebelum itu kita buat atau kita tangkap isi dari provider tadi itu di sini ya. Final username. Oke. Final username ref what's providernya ya. Jadi inilah. Oke. Lalu berarti di sini kita katakan bahwa variabel username itu akan menangkap dari nilai username provider yang sudah kita definisikan di sini ya. Lalu berikutnya adalah password provider. Jadi kita ketik di sini, maka akan kita peroleh password provider ya. Lalu di on change ini saya ganti dengan yang ini karena bentuknya sederhana, cuma satu baris saja ya. Di sini kita isi ref read. Oke, ini adalah username provider. Karena kita akan mengubah state, maka ini kita panggil notifier, baru kemudian state-nya itu kita ubah sama dengan value yang ada sekarang ya, value dari text field tersebut dari sini ya. Nih. Boleh juga ini kita ganti ya. Misalkan nilai username ya. Maka ini pun juga kita ganti di sini. Oke, ya. Sama juga dengan yang ada di sini, on-chain yang ada di sini, itu saya ubah value ini, tapi sekarang ini misalkan nilai password. Kita sebut saja nilai, karena tadi di sini value, jadi saya ubah sekarang nilai, tapi biar berhubungan dengan password, saya sebut dengan nilai password. Ini juga sama, ref read, terus kemudian username provider, notifier, dan state-nya itu kita ganti dengan nilai password tersebut. Ya, oke. Nah sekarang kita sudah mengisi, jadi kita sudah membuat setiap perubahan pada teks ada di sini itu nanti akan disimpan di username provider di sini. Username provider ini tipenya state provider, begitu juga dengan password provider, tipenya state provider, dan kita sudah pernah belajar tentang state provider di video yang lain. Ya, oke. Nah, sekarang kita siapkan apa yang harus dilakukan jika nanti tombol login ini itu kita ketik. Ya. Nah, logiknya adalah ketika nanti login ini kita ketik, maka nanti kita akan kirimkan data dari password dan username tadi ke server API. Ya. Nah, oleh sebab itu, langkah pertama adalah nanti kita akan buat terlebih dahulu model kelas. Ya, kita buat model kelasnya itu dengan
suatu atau kita masukkan dalam suatu file, ya. Misalkan saja di sini saya sebut dengan model Dart nama filenya, model atau login model.dart. Oke, ini kelasnya. Nah, kelas yang pertama yang akan kita buat adalah kelas user. Model user, ya. Model user kelas ini merupakan model dari user. Nah, user nanti kita hanya akan mengambil yang pertama adalah ID-nya. Oke. Yang kedua adalah namanya, name. Dan yang ketiga adalah password. Oke. Lalu kemudian untuk konstruktornya kita buat. Oke. Kita akan buat menggunakan name parameter, jadi kita pakai kurung kurawal seperti itu. Name-nya, terus kemudian password-nya, ya. Oke. Yang kedua, kita akan membuat suatu factory, ya, factory. Factory ini sebenarnya adalah suatu fungsi yang nanti akan membuat satu data file user itu, ya, atau bisa juga beberapa file user yang kita butuhkan, ya. Nah, tadi kita tahu bahwa apa namanya di halaman pertama, di halaman awal aplikasi yang kita buat nanti akan menampilkan banyak user, ya, akan menampilkan banyak user, jadi kita bisa menggunakan cara tersebut, ya. Oke. Nah, factory ini kita buat seperti fungsi biasa. Sebenarnya ser terus nanti akan kita buat dari JSON, ya. Jadi karena di apa namanya di nama file ini di sini, nih, ini bentuknya adalah seperti ini, seperti JSON seperti ini, ya. JSON, maka kita buat faktorinya itu saya ambil dari suatu bentuk JSON, ya. Oke, terus kemudian saya membuat parameter map. Ini adalah JSON yang dikirim oleh server, ya. Oke, return, nanti return-nya adalah user. Oke, tapi user ini kan tadi butuh tadi ID, ya. ID-nya itu adalah hasil dari decoding JSON-nya, JSON map JSON. Ini adalah terus kemudian email adalah ini, terus kemudian yang berikutnya name-nya. Oke, ya. Nah, ini masih ada sedikit kesalahan. Ini kurang. Ya. Oke, terus tadi name password, ya. Email, ya, email bukan password.
Oke, email. Kita ambil ini emailnya aja. Oke, ini kelas untuk user yang digunakan untuk menangkap daftar user, ya. Yang berikutnya adalah suatu kelas yang digunakan untuk menangkap loginnya atau untuk mengirimkan login atau menangkap respon dari login, ya. Oke. Jadi kita buat kelasnya itu adalah login respon. Ini digunakan untuk menangkap respon dari API ketika nanti kita mengirimkan data username dan password, ya. Oke. Nah, lalu kemudian kelas login respon ini, karena tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa ketika masuk ke server API atau mengirimkan data ke server API, nanti ada balikan, nilai balikan yang dinamakan dengan token, ya. Maka saya buat atributnya yang pertama adalah token. Terus kemudian setelah itu saya buat konstruktornya. Oke, konstruktornya name parameter. Terus sama seperti kelas model user tadi, kita juga membuat factory, ya. Factory ini untuk membuat satu baris data dari user dari login respon tersebut, ya. Oke, ini ada parameternya. Nah, parameternya apa? Parameternya, oh ya, login respon from JSON, ya. Karena nanti kita akan ngambil dari respon yang bentuknya JSON. Oke, kita isi dengan string mirip dengan kelas yang di atas tadi. Oke, lalu return-nya adalah nilai kembaliannya adalah login respon. Tokennya JSON token. Oke, nah ini ya. Jika masih ada bingung dengan model ini, terutama untuk factory ini, maka ingat perkuliahan kita pada saat membahas tentang Dart. Nah, kalau sudah membuat kelas model, sekarang kita akan membuat suatu fungsi yang digunakan untuk mengirimkan data ke API server, ya. Untuk membuat fungsi tersebut, saya akan sediakan service tersebut nanti di suatu file yang dinamakan dengan API service Dart tadi. Ya, ini sudah kita buat sebelumnya. Dan isinya saat itu baru provider username serta password provider. Perlu diketahui username provider dan password provider ini bisa saja disatukan, ya, tergantung dari kebutuhan. Nah, sekarang kita akan buat suatu service untuk mengirimkan data, ya, mengirimkan data ke server API. Nah, untuk mengirimkan data tersebut, kita menggunakan suatu kelas yang namanya future provider. Nah, future provider itu sebenarnya adalah provider seperti halnya provider yang lain yang dia akan mengelola stage, tetapi sifatnya itu future, ya. Nah, apa itu future? Kita juga pernah membahas tentang future ini. Future itu sebenarnya adalah suatu nilai yang digunakan untuk mempresentasikan hasil dari suatu operasi yang mungkin sekarang belum selesai dieksekusi, tetapi nanti akan tersedia di masa depan, ya. Jadi kita menggunakan hal tersebut, ya. Nah, sementara kegunaan dari
apa namanya, nilai future ini adalah objek future ini adalah dia itu bisa mempresentasikan nilai atau error yang tersedia di masa mendatang. Jadi kalau sudah execute-nya sudah selesai, lalu kemudian dikirimkan, maka nilainya ada. Kalau ada error, errornya itu nanti juga dikirimkan, maka kita bisa menangkap error tersebut. Meskipun saat ini belum ada, tapi nanti itu akan menjadi ada. Ya. Nah, ada future, dan yang kita buat sekarang adalah future provider. Future provider itu apa? Seperti tadi saya katakan, future provider ini adalah salah satu jenis provider yang disediakan oleh Riverport gitu. Nah, provider ini digunakan untuk menyediakan nilai asinkron ke widget tree ya, dan mengelola state yang berasal dari operasi asinkron. Jadi kalau state provider, terus kemudian kita pernah belajar state notifier provider, itu boleh dikatakan tidak asinkron gitu ya. Tetapi dengan future provider ini kita bisa mengelola state yang berasal dari operasi yang asinkron. Seperti misalkan permintaan API, operasi I/O, dan seterusnya. Ya. Nah, untuk membuat future provider ini kita bisa menggunakan cara sebagai berikut. Ya. Saya kasih keterangan ini future provider untuk login. Serta nanti mungkin langsung juga menangkap responnya. Ya. Oke. Nah, lalu kemudian kita tangkap nilai dari nilai yang nanti akan dikembalikan oleh API server, itu kita tangkap dengan login provider, ya, yang merupakan future provider. Nih. Oke, lalu kemudian future provider ini saya ambil yang tipenya auto respond, auto dispose, ya, lalu kemudian family. Dan nilai balikannya nanti adalah login respond. Oke. Berupa map, string. Oke, ya. Nah, nanti kita isi di sini suatu fungsi. Nih, di sini adalah argumen yang dikirim, tapi karena nanti kita mengirimkannya itu berupa username dan password, maka seringkali kita sebut dengan kredensial. Ya, nggak masalah. Kasih nama apapun itu tidak masalah. Ya, sorry. Argumen ini saya ganti dengan kredensial. Oke, ya. Lalu kita tangkap, nanti ini kita kirim kredensial ini, nanti kita kirim dari tombol login tadi, ya. Kita tangkap username-nya dengan kredensial. Nah, karena argumen berbentuk map, ya, argumennya itu berbentuk map, maka nanti kita tangkap dengan bentuk seperti ini. Ya, saya kira masih ingat semua tentang pelajaran map. Ya. Lalu password-nya kredensial. Oke. Ini. Lalu berikutnya sekarang responnya, ya, responnya. Jadi kita mengirimkan suatu data ke API server menggunakan metode POST, ya. Dan nanti responnya, balikannya itu saya tangkap. Oke, ini kita
impor dulu modul HTTP servernya, HTTP paketnya. Oke, sehingga di sini bisa kita ambil postnya, kita masukkan URL-nya di situ. Tapi URL-nya itu kita ambil dari kita parsing dari URI-nya, ya. URI parsing. Nah, ini. Oke. Nah, URI-nya itu apa? URI-nya itu kita ingat dengan, karena kita proses login itu di sini. Nah, ya, API login, ini alamatnya, terus tambahkan API login, ya. Oke. Jadi akan menjadi seperti ini. Oke. Lalu di post ini, ingat ini butuh URI, lalu header, lalu body-nya, ya. Header-nya saya buat seperti ini. Ingat header-nya di sini bentuknya adalah map, ya, map string string. Biar cepat saya kopikan saja dari yang sudah saya buat. Oke, lalu kemudian body-nya, lihat di sini di headers ini butuh XAPK, ya, yang memang menurut regressin ini kita harus menggunakan ini, ya, free API key. Dan kalau kita lihat di sini bentuknya kayak gini, oke, di header-nya. Nah, itu kita gunakan, ya. Oke, di body-nya. Oke, di sini. Karena tadi ingat HTTP post itu butuh beberapa parameter, ya. URI, map, terus body, ya. Oke. Nah, di body-nya itu saya encode JSON yang dikirimkan, ya. Oke. Menjadi seperti ini. Objek ini adalah bentuknya map, saya buat menjadi map, ya. Emailnya itu adalah kok emailnya tadi username password kok, ya. Apa namanya, password, ya. Passwordnya itu diambil dari password, ya. Oke. Terus kita lihat di regressin tadi, yang berikutnya yang harus kirim adalah email, ya. Emailnya itu saya ambil dari username. Tuh. Oke. Ini saya rapikan sedikit. Oke. Nah, sekarang dengan ingat HTTP post ini itu kan mengembalikan atau merupakan future provider di sini, ya. Maka tentu saja jangan lupa ini kita buat tipenya atau kita kasih tambahan di sini await. Namun di sini kalau di sini await maka ini harus tambahin async, ya. Sehingga sekarang kita cek responnya. Respon
status code sama dengan 200. Oke. Nah, kalau status code-nya itu 200 berarti login berhasil, ya. Jika login berhasil, apa yang harus kita lakukan? Maka kita akan ngambil kembaliannya itu, balikannya itu, dan kita simpen atau kita buat suatu data login respon, ya, yang kelasnya tadi sudah kita buat di sini. Ini login respon, ya, kita buat satu data namanya login response. Oke. Nah, di mana login respon itu saya pakai karena tadi kita sudah membuat from factory tadi ya, factory from JSON. Nah, JSON-nya ini itu saya ikut dari mana? Dari respon body tadi. Oke. Nah, ini juga sudah kita pelajari di video sebelumnya, ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah menangkap. Nah, kalau gagal gimana? Kalau ternyata tidak, status code-nya tidak 200. Nah, kita tangkap sekarang dengan exception, ya. Exception-nya ini dia. Oke, login gagal. Nah, inilah login provider, ya. Oke. Nah, kita sudah punya login provider. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan tadi apa namanya halaman login, ya, untuk menghandle halaman login. Nah, untuk menghandle halaman login itu kita lihat di tombol elevated button, ya. Data login kita ke API server, kita panggil provider future provider tadi, ya. Jadi saya ketikkan di sini, saya tangkap saya simpan ke suatu variabel login respon. Lalu kemudian karena ini future provider, jadi saya kasih await ref read tadi adalah login provider. Oke, login provider. Lalu di dalam login provider itu harus ada yang dikirimkan. Yang pertama yang dikirimkan adalah username. Username itu yang username. Ini ya, karena kita sudah definisikan di sini username. Lalu kemudian password. Kita definisikan, tadi sudah ada di sini password. Oke, lalu berikutnya ini future, jangan lupa. Nah, karena di sini await, maka harus tambahin asin di sini, ya. Oke. Nah, kalau sudah, ini sudah apa namanya kita panggil. Lalu kalau berhasil gimana? Nah, kalau berhasil berarti kita ke halaman berikutnya, ya. Halaman berikutnya. Halaman berikutnya apa? Halaman berikutnya itu adalah halaman yang tadi kita rancang di bagian bawah itu ada apa namanya tab page bottom navigation bar, ya. Nah, oleh sebab itu saya akan gunakan atau saya buat suatu halaman baru. Saya sebut saja tab page.dart. Oke. Nah, tab page.dart ini adalah
halaman, ya. Saya buatkan jenisnya stateless widget dulu, stat page, oke. Lalu kemudian ini kita impor, lalu ini kita ganti dengan consumer widget. Oke, di sini seperti yang sudah kita pelajari, kita tambahkan widget ref, ya. Oke, lalu kemudian kita buat di sini scaffold, app bar, title. Nah, title-nya itu saya buat tadi rancangan kita di awal, ya. Itu kita buat kira-kira seperti berikut ini. Ketika masuk, di sini ada informasi dari penggunanya, ya. Itu di leading, ya. Di app bar itu ada bagian yang namanya leading. Nah, ini adalah informasi penggunanya, ya. Oke, itu akan kita buat seperti itu. Maka untuk itu di sini saya isi teks, title-nya teks biasa, ya. Lalu kemudian ini adalah contoh app kita aja lah, ya, contoh app. Oke, background-nya saya buat dengan yang agak beda lah. Biasanya Ember, saya pilih sekarang, saya pilih ini. Oke, lalu kemudian teksnya itu saya kasih style, ya. Stylenya adalah oke, cukup ini aja nggak apa-apa lah, ya. Yang berikutnya adalah di leading, karena saya ingin ngasih tadi apa namanya circle avatar, ya. Maka saya kasih di sini circle avatar. Di circle avatar itu saya ambil nanti teksnya itu dua huruf awal, misalkan, ya, 2 huruf awal. Nah, karena saya akan ngambil 2 huruf awal, maka tentu saja saya harus ngambil dulu username yang sudah disimpan di provider, ya. Jadi saya ambil dulu. Nah, nih, tadi kita sudah mendefinisikan username provider, ya. Oke, lalu di circle avatar tadi ada yang child, ya. Childnya adalah teks. Teksnya itu misalkan saja saya ambil 2 huruf awal, maka substring username, ya, saya ambil ya, karena tadi kan username sudah kita tangkap nih. Substring 02 sebanyak 2 huruf. Itu lalu saya kasih teks stylenya, saya gedekan hurufnya. Misalkan 24. Oke. Nah, ini. Lalu kemudian di bagian bawah itu kita isi, ya, di bagian bawah app bar itu kita isi dengan bottom navigation bar.
Nah, item dari bottom navigation bar ini itu kita lihat isinya adalah list, tapi list bottom navigation bar item ya. Jadi ini saya isi dengan list, tapi listnya itu bottom navigation bar item. Nah, di bottom navigation bar item ini ada ikonnya. Ikonnya yang pertama misalkan saja adalah home. Oke. Terus saya kasih juga apa namanya label ya. Jadi tulisan di bawah. Labelnya misalkan saja adalah home. Oke. Lalu berikutnya ada juga bottom navigation bar yang berikutnya untuk profile. Makanya di sini saya ganti dengan personal gitu. Oke. Terus misalkan profile. Tuh. Nah, kemudian yang berikutnya yang penting lagi adalah current index ya. Current index. Current index itu di sini ada current index ya. Jadi current index itu untuk menunjukkan bottom navigation bar item tadi itu yang dipilih itu di mana ya, atau yang mana. Nah, karena ini berubah-ubah, berarti saya harus menangkap bottom navigation bar ini ya. Oke, cara menangkapnya adalah saya buat dulu suatu provider state. Nah, karena provider ini hanya dipakai di halaman itu saja, maka saya boleh simpan di sini. Nih, ya. Lalu kemudian di sini, nih, di sini saya akan ambil apa namanya kondisi isi provider tadi. Jadi ini saya ambil ini. Ini saya sebut dengan current index. Nah, di sini current index tadi itu saya isi dengan ini current index yang ada di sini. Tuh, ya. Oke. Lalu kemudian yang berikutnya di bottom navigation bar ini kita juga harus membuat suatu handling kalau nanti di tab atau diklik salah satu icons ya, ada on tab ya. Nah, on tab-nya ini kita gunakan nih. Oke. Jadi kalau di tab maka ini tadi nih itu nilainya berubah ya, nilainya berubah, state-nya berubah. Makanya kita buat gini. Oh, ini sorry, ref-nya kehapus. Nah, ini sama dengan value ya. Ini boleh kita ganti, misalkan saja adalah item sekarang, misalkan. Tidak masalah. Nah, kalau item sekarang, di sini juga kita ganti item sekarang ya. Nah, sekarang kalau gitu mana yang akan kita tampilkan? Ini kan sudah merujuk nih, kalau untap maka item sekarang berubah, maka nilai current index-nya juga berubah. Nah, kita harus mendefinisikan halaman yang akan ditampilkan ya. Nah, caranya adalah saya buat suatu page ya, suatu page di sini.
Ini berisi halaman-halaman yang nanti akan ditampilkan. Karena ada beberapa halaman, jadi kayak gini. Ini hanya contoh dulu, jadi anggap aja yang pertama adalah teks. Ini isinya cuma teks doang. Terus saya isi home. Oke. Lalu halaman kedua juga halaman sederhana dulu. Isinya adalah profile. Tuh. Sehingga di scaffold tadi, untuk body-nya, body. Nih, itu kita isi page, terus kemudian current index, yang menunjukkan bahwa kalau nanti jika diklik, nih, berarti ada perubahan item yang diklik, bottom navigation bar item yang diklik, maka dikasih tahu di provider itu, dia mengklik bottom navigation bar dengan indeks ke 0, katakanlah. Maka di body-nya ini akan ditampilkan page dengan indeks ke 0. Page dengan indeks ke 0 itu adalah home ini. Ya. Nah, sekarang kita sudah membuat tab page, ya. Sekarang kita akan menghandle seandainya tombol login ini diklik, maka nanti akan diarahkan ke tab page, ya. Tapi kalau gagal, maka kita akan kasih tahu kegagalan tersebut. Untuk itu saya menggunakan metode di sini try, terus kemudian quotes, ya. Seperti ini. Nah, di try ini kita akan tadi kita sudah membuat di API Service ini login provider yang akan menghandle respon dari server seandainya kita kirim suatu data untuk login. Ya, ini yang kita panggil. Kita panggil final login respon misalkan. Terus kemudian ini async, maka jangan lupa await. Tadi namanya adalah, kita manggilnya karena provider, login provider, betul ya, login provider. Terus kemudian di login provider itu ada, kita harus mengirimkan data, lihat. Di login provider itu kita harus mengirimkan data. Saya hapus. Ya, ref dan kredensial ini. Jadi sini map, ya. Yang pertama kita kirimkan username. Yang tak lain adalah username yang sudah kita tangkap di sini. Nih. Yang kedua adalah password. Yang kita kirim adalah password yang sudah kita tangkap di sini. Oke. Lalu yang berikutnya adalah ini kita tambahin feature, ya. Jadi nilai di feature-nya. Lalu kalau gagal kita tangkap di sini. Saya akan tampilkan dialog. Oke, dalam dialog tersebut ada yang harus kita isi. Konteks ini sudah default-nya. Lalu builder-nya saya isi dengan alert dialog saja.
dalam alat dialog itu ada title, saya isi teks aja. Misalkan gagal login. Oke. Terus kemudian kontennya saya isi dengan teks juga, tapi dari error yang terjadi, ya. Oke. Lalu yang terakhir actionnya ini adalah tombol elevated button aja atau text button yang sederhana. Text buttonnya untuk on press tentu kita buat navigator pop, ya. Navigator pop. Lalu childnya adalah teks, misalkan oke. Nah, di sini jangan lupa kalau sudah berhasil, maka tokennya nanti kita ambil. Ya. Token provider notifier. Oke. Lalu state-nya, ingat bahwa login respon ini nanti kembaliannya adalah token, ya. Kalau kita lihat di sini login respon ini, login provider ini, nanti kembaliannya itu sebenarnya adalah token, ya, dari model. Tuh, token. Jadi di sini tadi mana ya? Nah, ini adalah login respon. Oke. Nah, login respon tapi token, ya. Nah, ini. Lalu kalau berhasil sudah, maka kita masuk ke navigator. Oke, terus push. Di sini root-nya adalah material page root. Builder-nya misalkan kita ambil ini fungsi ini, ya. Nah, kita panggil tab page. Oke, kita simpan, kita cek, kita coba username tadi, if hold at res in cities lika. Kita tekan. Oke, saya coba cek ini. Oke, coba if hold res in cities lika. Oke, jadi berhasil, ya. Jadi harus di hot restart dulu, ya. Nah, inilah cara untuk bisa masuk atau login ke dalam aplikasi. Nah, saatnya kita akan isi halaman home ini dengan daftar user, halaman profile ini dengan informasi
dari user yang login. Kita mulai dulu dari halaman home, ya. Nah, yang ingat prinsipnya di sini, saya akan membuat halaman home ini berisi daftar user. Nah, tapi daftar user itu hanya tampil di halaman ini saja, dan di halaman lain itu tidak ditampilkan. Karena hanya halaman ini saja daftar user tersebut ditampilkan, maka tentu saja saya tidak perlu menggunakan future provider untuk mendapatkan data dari API server. Nah, sebelum kita memulai dengan mengisi halaman home ini dengan daftar user, sebelumnya kita sudah membuat suatu kelas, membuat suatu model yang namanya kelas user, ya. Nah, karena lalu kemudian langkah berikutnya adalah saya akan membuat user provider, ya, membuat user provider yang tipenya adalah state provider. Saya akan simpan di sini, ya. Oke, ini saya gunakan atau saya buat suatu provider yang namanya user provider. Tipenya di sini adalah state provider dan isinya adalah list user. Ya, semula saya inisialisasi kosong. Oke, lalu berikutnya saya akan membuat suatu fungsi untuk ngambil data dari server. Nah, datanya itu saya ambil dari di situs JSON placeholder yang seperti yang sudah pernah kita jelaskan sebelumnya, ya. Oke, jadi kalau kita lihat di situs JSON placeholder ini, saya akses dulu. Oke, sambil menunggu contoh dari JSON placeholder. Nah, di sini saya akan membuat suatu fungsi untuk mengambil data dari API server, ya. Karena ini dari API server, maka perlu saya buat nilai balikannya adalah future, ya. Lalu kemudian di dalam future itu ada list user, ya, list user. Oke, saya kasih nama misalkan saja fetch user atau ambil data user, ya. Oke. Nah, lalu parameternya widget ref, ya. Oke. Nah, ini, ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah respon dari API server nanti saya tangkap di suatu variabel yang namanya adalah response. Oke, http get ini, terus kemudian di sini perlu URI-nya, ya, URI, tapi URI-nya ini kita parsing dari alamatnya. Oke, alamatnya yang mana? Kita lihat kalau di data JSON placeholder daftar user itu ini. Ini ya, user, jadi ada di sini. Saya copy. Oke, saya masukkan ke sini. Tuh. Oke. Nah, terus kemudian di sini await, ya. Maka tentu saja kita harus sinkronkan, sesuaikan. Di sini harus sinkron.
Oke. Terus kemudian berikutnya adalah jika nanti ada respon dan responnya betul, maka kita harus nangkap hasilnya. Ya, maka kita uji responnya itu dengan seperti ini. If response status code sama dengan 200 ya. Oke. Lalu kemudian maka responnya itu sekarang kita simpan ke dalam atau kita ambil, kita ubah menjadi daftar user, list user. Nih, list user. Itu karena nanti map jadi ini belum user tapi dynamic ya. Dynamic dulu, baru kemudian body-nya JSON, select code JSON-nya yang ada. Nah, ini dari response body. Oke. Lalu yang berikutnya adalah usernya. Di daftar user itu saya sebut dengan user. Ini adalah body tersebut saya ganti atau saya ubah ke map ya. Lalu nanti kita ubah ke list. Oke, di dalam map ini kita pilih yang ini. Ya. Oke. Nah, user from JSON itu adalah E-nya itu. Ya. Oke. Nah, usernya sudah. Sekarang hasilnya kita simpan ini ke provider. Oke, kita kasih nilai balikannya adalah users. Oke. Oke, kita lewat dulu. Lalu kalau ternyata responnya salah, saya akan lempar exception. Exception-nya adalah gagal ambil data user. Ya, oke. Nah, ini kita sudah membuat suatu fungsi yang tipenya nilai balikannya adalah future. Ya. Nah, lalu setelah itu kita akan isi di halaman home ini. Nah, saya akan buat suatu halaman, saya sebut saja halamannya adalah homepage. Nah, karena halaman homepage itu nanti berubah tampilan jika datanya berubah, maka saya isi dengan stateful widget. Oke, lalu kemudian kita impor.
Namun karena nanti kita ingin ngambil data dari provider, ini sekarang saya ubah. Ingat kalau stateless widget, dulu kita ubah menjadi consumer widget. Ya. Nah, kalau dia itu adalah stateful widget, kita ubah consumer stateful widget. Ya. Nah, ini terus di sini ada ini saya ganti dengan consumer state. Oke, di sini coba cek apa yang kurang. Consumer state, homepage, create state, homepage state. Ini sudah betul. Coba kalau saya kasih konstannya ini masih state ini ya. Saya harus ubah ke consumer state. Oke. Nah, lalu ini saya akan isi dengan scaffold, tapi biar aja dulu ya. Nanti kita ubahnya, kita buat fungsi-fungsi yang lain dulu ya. Nah, nanti skenarionya adalah jika halaman ini dipanggil, maka halaman ini langsung mengambil data dari server API. Nah, karena begitu dipanggil langsung mengambil data dari server API, maka saya harus mengoverride suatu fungsi yang namanya adalah initial state. Ya, jadi saya isi di sini override. Oke. Nah, ini void init state. Oke, override init state. Nah, jadi fungsi init state ini akan dipanggil sebelum widget tersebut itu dibuat. Ya, jadi dipanggil dulu init state ini, baru kemudian nanti hasilnya kita kirim ke halaman di sini. Ya, oke. Nah, untuk init state ini, maka kita masukkan atau kita harus inisialisasi juga supernya. Oke, lalu saya panggil suatu fungsi untuk mengambil data. Ya, nah biar lebih struktur untuk pengambilan data, saya ambil dari sini menggunakan fungsi ini. Feature, terus void, ya, oke, fetch data, misalkan. Fetch data, oke. Nah, lalu di future ini saya panggil tadi, ya. Fungsi tadi. Jadi, tadi ada fetch user ya, di halaman ini, halaman API. Nah, ini saya panggil ini, fetch user ini. Nah, di situ ternyata future berarti saya harus menggunakan await ya. Oke. Nah, karena di sini await, maka kita harus menyesuaikan. Di sini pakai async ya. Di sini fetch user saya impor salah ketik. Oke, saya impor dari sini. Nih. Nah, kalau sudah,
Yang berikutnya adalah saya tangkap jika terjadi suatu kesalahan. Oke. Nah, kalau ada kesalahan, saya kasih nanti message dalam bentuk scaffold messenger, ya. Oke, ini pernah kita pelajari. Snack bar, ya. Terus kontennya kita isi aja teks, ya. Isinya gagal memuat data, terus kemudian kita panggil E-nya tadi to string. Nah, ini oke, snack bar. Ada yang kurang. Di sini dulu. Oke. Nah, oke. Nah, ini lalu kita panggil ini fetch user-nya itu di sini. Ya, fetch data. Nah, oke, fetch data diambil di sini. Nah, sekarang berarti kalau dipanggil, dia akan menginisiasi state dari supernya. Supernya itu berarti ini ya, parents dari homepage ini. Lalu kemudian akan eksekusi fetch data. Inilah fetch datanya. Nah, sekarang kita isi di kontainer tersebut, ya. Oke, yang pertama, kalau datanya itu sudah diambil, tadi kan disimpan dalam provider yang namanya adalah user provider. Ya, kita tangkap daftar user tersebut di sini. Ref, watch, ya. Lalu user provider. Oke. Ini. Lalu kemudian nanti pada saat pengambilan data, saya ingin membuat animasi supaya ada semacam bar menunjukkan bahwa sedang loading, ya. Jadi saya akan membuat is loading itu suatu variabel boolean. Loading itu kalau user provider-nya ya state-nya itu empty, ya. Nah, itu berarti loading. Jadi muter terus gitu. Oke. Lalu berikutnya adalah ini saya ganti. Jika nanti loading nih, ya, maka saya akan munculkan di sini itu apa namanya circular progress indicator, ya. Jadi di center gitu. Center atau circular gini dulu.
circular progress indicator, misalkan ini, ya. Nah, tapi biar indah, nanti saya akan munculkan ini di tengah-tengah. Jadi ini saya crop dengan center, ya. Oke. Nah, gini. Lalu berikutnya, seandainya saja tidak loading, kalau tidak loading ini, else, ya. Nah, saya akan tampilkan daftarnya itu. Saya akan tampilkan daftarnya. Nah, untuk menampilkan daftarnya, karena nanti saya ingin kalau ini di pull ke bawah, ya, ditarik ke bawah, berarti refresh. Fungsi untuk seperti itu, ya, jadi untuk menarik ke bawah nanti refresh data, itu adalah refresh indicator. Ya. Oke, ini refresh indicator. Nah, di refresh indicator itu ada beberapa yang perlu di refresh indicator itu ada beberapa yang harus diisi. Yang pertama child-nya, terus kemudian nanti on refresh-nya, ya. Child-nya, sorry. Oke, kepencet. Child-nya nanti isinya adalah kolom yang di atasnya seperti yang kita rancang sebelumnya itu adalah teks yang berisi informasi daftar user, ya. Jadi di sini kolom, terus children. Nah, yang paling atas itu adalah teks. Daftar user misalkan. Oke. Terus kemudian style saya kasih. Font size misalkan 24, ya. Oke, di sini oke, ya. Ngebawahin on refresh belum kita isi. Terus kemudian yang berikutnya adalah di bawah teks ada daftar usernya, ya, daftar usernya. Untuk daftar user saya gunakan list view builder. Oke, ini ya, list view builder. Tuh. Nah, di list view builder, hal yang harus diisi yang pertama adalah item count. Item count-nya tentu saja adalah sebanyak jumlah dari usernya ini. Rank. Oke. Sedangkan di item builder-nya itu saya pakai list style, ya. Ini terus saya tangkap dulu satu user, itu adalah users index, ya. Oke. Baru setelah itu list style. Nah, di list style itu kan ada yang pertama adalah title, ya. Title-nya itu saya pakai teks.
teksnya misalkan saja ya nama user itu, misalkan ini, terus kemudian subtitle-nya itu misalkan saja emailnya di teks, lalu saya tulis email, dan ada leadingnya itu circle avatar, ya, yang child-nya adalah teks, teksnya itu user ID to string, ya. Oke. Nah, lalu berikutnya adalah kalau di refresh nanti on refresh ini, maka saya isi dengan atau saya lakukan fetch data tadi, ya. Di ini pakai gini. Nah, ini ya. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat. Oke, di tab page gitu kita harus ubah ini di sini ya, di daftar page tadi sebelah mana tadi ya. Nah ini tidak kayak gini tapi home page. Nah ini, oke, kita simpan. Oke. Tadi saya restart jadi seperti ini. Oke, jadi kalau ini saya pull down, nah dia ngambil lagi ya, tapi karena isinya sama saja, maka tentu saja tidak berubah. Tapi seandainya saja nanti di server itu ada perubahan, maka tentu saja ini akan berubah ya. Jadi setiap pull down itu berubah. Sekarang kita isi profilnya ya. Oke. Nah, tapi sebelum isi profil, ini kita perbaiki sedikit biar lebih indah. Jadi di list style tadi itu kita bungkus dengan card ya. Nih. Terus card-nya ini colors-nya adalah misalkan saja light blue action. Oke, jadi bentuknya jadi kayak gini. Ya tentu saja nanti bisa diperindah lagi. Ini hanya contoh saja ya. Sekarang kita isi dengan ya di halaman profile. Di halaman profile itu kita buat untuk mengisinya itu kita buat file, misalkan profile page.dart. Oke. Lalu kita isi stateless widget, kasih nama misalkan saja adalah profile page. Oke, lalu ini kita impor. Sekarang ganti dengan consumer widget karena kita ingin mengambil data dari provider yang sudah ada, ya. Profile. Oke. Nah, di sini jangan lupa seperti yang sudah kita pelajari. Nah, di profile ini ya tinggal kita isi dengan untuk sementara center dulu ya. Terus kemudian child-nya text gitu. Ini lalu di
Patch kita ganti. Ini ya, tadi cuma segini. Kita ganti dengan profile page. Oke. Sehingga kalau kita simpan, nanti, nah ini profile ya. Oke. Lalu di profile ini, yang pertama adalah kita akan ngambil username dan password serta ID yang ada ya. Oke. Nah, username dan password itu kita panggil, saya kira sudah tahu semua ya, sudah belajar. Ini username provider karena kita membuatnya di sini adalah username provider. Begitu juga untuk password dan token, saya ambil di profile page. Ini. Oke. Lalu berikutnya, saya buat di sini center ini saya ganti dengan list view. Oke. Di list view ini tentu saja ada children-nya ya. Jadi beda dengan builder yang di halaman halaman home, di mana usernya itu tidak tertentu jumlahnya. Tapi kalau di sini ada 3, jadi sudah tertentu. Makanya saya pakai list view kalau sudah tertentu itu, bukan list view builder ya. Oke. Nah, yang pertama misalkan saya pakai list style. List style-nya itu title dan title-nya itu text ya. Tapi saya isi dengan gini. Username $1. Oke, itu terus kemudian ini saya kasih card biar lebih bagus ya. Cardnya saya kasih warna light blue accent. Oke, terus kemudian anak yang kedua, anak yang kedua saya isi dengan, ini bukan username tetapi token. Oke. Terus anak yang ketiga di sini. Ini dari token ya. Ini email. Ingat, emailnya itu tak lain adalah username ya. Username, sudah email tadi password. Ya, misalkan saja kita ingin menampilkan password. Ya, nggak apa-apa lah ya. Oke, kita save. Nah, ini dia ya. Jadi kita punya data seperti ini. Biar indah, list view-nya saya kasih padding. Oke. Nih ya. Oke, jadi sekarang kita bisa punya aplikasi sederhana seperti ini. Oke. Baik, itu saja pelajaran kita hari ini.
kita lanjutkan lagi nanti dengan materi yang lain. Terima kasih dan ciao.